Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi salawatan wa salaman Allah Rasulullah amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum tentang bersyukur. Syukur yang bagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah dan dirinya menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati, serta menggunakan Tuhan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan dengan perbuatan. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala harus selalu senantiasa bersyukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat berupa nikmat lisan, nikmat kesehatan, dan nikmat yang telah kita diberikan oleh anggota tubuh yang lengkap dan sempurna seperti yang dijelaskan dalam Quran An-Nahl, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan satu apapun, dan diberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Adapun cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis berikut. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Selain itu, syukur juga memiliki berbagai macam manfaat, yaitu 1. Kita dapat dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ridhonya kepada kita. Yang ketiga, dengan bersyukur kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bersyukur dalam tausiah yang disampaikan oleh Arifin Ilham menyebut bahwa ada 3 ciri-ciri orang yang bersyukur, yaitu orang yang bersyukur maka ia akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang bersyukur maka ia kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak bersyukur maka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang hakiki dibangun di atas 5 pondasi utama, dan barang siapa yang dapat dimerealisasikannya, maka dia adalah seorang yang bersyukur dengan benar. Kesimpulan dari kultum ini adalah merupakan suatu bentuk ibadah dan sekaligus bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah salah satu ungkapan terima kasih seseorang kepada Sang Pemberi nikmat yang dapat diaplikasikan melalui lisan, hati, juga perbuatan yang dimiliki keutamaannya pada Al-Quran, As-Sunnah, dan At-Tasar sahabat. Seorang yang senantiasa bersyukur, niscaya Allah tambah kenikmatannya. Sedangkan seorang yang kufur, niscaya Allah ambil kenikmatannya, serta dapat menimbulkan bahaya dan bencana. Untuk menanamkan syukur pada diri, maka kita harus membiasakan diri dengan perbuatan kebijakan, tidak mengutamakan dunia, senantiasa mengucapkan hamdalah, tidak mengeluh, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja kultum dari saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat nasrum minallah wa fatahun qarib wa basril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.